Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman peserta webinar Manajemen Keuangan Internasional pada sore hari ini. Sebelumnya kita ucapkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menghadiri acara webinar ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik teman-teman, untuk seminar manajemen keuangan internasional pada kali ini, saya mengangkat tema country risk, I think that should be considered by startup. Boleh selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya adalah Deva Kaling, merupakan konsultan investasi di 11 Maret Investama mulai tahun kemarin sejak awal pandemi. Sebelumnya saya bekerja sebagai senior analis di Diponegoro Investama Company. Selanjutnya. Oke. Mengapa topik mengenai country risk ini penting, teman-teman? Yang pertama, perusahaan diperlukan menganalisis risiko negara atau country risk ketika apakah akan terus melakukan bisnis di negara tertentu. Analisis ini juga dapat digunakan ketika menentukan apakah akan mengimplementasikan proyek-proyek baru di luar negeri. Country risk dapat menjadi partisi atau dapat dibagi menjadi risiko politik dan risiko keuangan. Manajer keuangan harus memahami bagaimana mengukur risiko negara sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang memaksimalkan nilai perusahaan mereka. Country risk ini merupakan dampak yang berpotensi merugikan lingkungan di suatu negara terhadap arus kas si perusahaan tersebut. Analisis country risk dapat digunakan untuk memantau di negara-negara mana saja saat ini si perusahaan melakukan bisnis. Jika tingkat risiko negara tertentu mulai meningkat, maka dapat dipertimbangkan untuk melakukan divestasi anak perusahaan tersebut ke lokasi yang lain. Perusahaan juga dapat menggunakan analisis country risk sebagai alat screening atau alat penyaring awal untuk menghindari melakukan bisnis dengan negara-negara yang memiliki risiko yang tinggi. Peristiwa-peristiwa yang meningkatkan risiko negara cenderung menghambat investasi asing langsung di negara tertentu. Analisis risiko negara juga tidak terbatas pada krisis-krisis besar yang terjadi. Perusahaan dapat menggunakan analisis ini untuk mengubah atau merevisi keputusan investasinya serta pembiayaan, mengingat setiap tahunnya atau setiap peristiwa akan terus terjadi yang baru. Selanjutnya. Berikut adalah peristiwa-peristiwa internasional yang mungkin terjadi di seluruh dunia. Yang pertama adalah serangan teroris. Untuk serangan teroris ini bisa terjadi di semua negara. Yang seringkali terjadi biasanya di negara-negara Eropa, teman-teman, maupun di negara-negara Timur Tengah. Lalu ada pemukukan tenaga kerja dalam suatu industri. Tentu suatu peristiwa yang tidak asing mengingat negara kita Indonesia juga sering mengalami hal tersebut. Krisis politik karena skandal di suatu negara, kekhawatiran tentang sistem perbankan suatu negara yang dapat menyebabkan arus keluar dana utama, dan yang terakhir mengenai pembatasan perdagangan impor seperti yang sedang terjadi sekarang tentang antara Amerika Serikat dengan Cina yang sudah berlangsung sekitar 3 atau 4 tahun ini, yang mengakibatkan begitu banyak hal terdampak. Salah satu peristiwa ini dapat mempengaruhi arus kas potensial yang akan dihasilkan oleh perusahaan, atau biaya proyek pembiayaan itu
dapat mempengaruhi valuasi dari perusahaan tersebut. Bahkan jika perusahaan mengurangi exposure-nya ke semua peristiwa yang mungkin terjadi, peristiwa ini akan mengakibatkan dampak lain di hari-hari yang akan datang. Maka dari itu, perusahaan harus mempertimbangkan apakah arus kasnya akan terpengaruh, apa telah terjadi perubahan kebijakan ketika dan saat dan setelah adanya kejadian tersebut. Analisis country risk ini merupakan proses yang berkelanjutan, karena sebagian besar perusahaan tidak akan terpengaruh oleh setiap peristiwa tersebut. Enggak semua perusahaan terpengaruh terhadap peristiwa tersebut. Pasti akan ada perusahaan yang diunggah, tapi mereka juga perlu memperhatikan setiap peristiwa yang mungkin terjadi, dampaknya secara nasional. Karena mereka perlu menyadari bahwa mereka tidak dapat menghilangkan exposure terhadap semua peristiwa, tapi dapat menguranginya. Begitu. Selanjutnya, berikut adalah sajian data mengenai jumlah perusahaan startup yang ada di Asia. Berdasarkan data yang dirangkum dari Startup Ranking tahun 2020, India dan Indonesia berhasil merajai koleksi startup di Asia. India mencatat memiliki sekitar 9.161 startup, selisih cukup jauh dari peringkat 2 Indonesia. Sebetulnya tidak mengherankan, mengingat India dikenal memiliki kualitas sumber daya manusia yang cukup baik, terutama di bidang teknologi. Beberapa startup di India terkenal, diantaranya HackerEarth, Maxter, hingga Oyo. Sementara itu, di Indonesia berhasil menempati peringkat kedua dengan koleksi 2.206 startup, terpaut 2 kali lipat dari Singapura di peringkat ketiga. Catatan tersebut sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara pemilik startup terbanyak di Asia Tenggara. Gojek, Tokopedia, Ruangguru merupakan deret startup yang paling populer di masyarakat. Bahkan, Ibu Kota RI, Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan ekosistem startup terbaik di dunia. Jakarta mendapatkan poin maksimal untuk 3 indikator, yakni performance, funding, dan market reach. Sementara 9 poin untuk indikator talent. Jakarta hanya kalah dari kota terbesar di India, yaitu Mumbai. Ekosistem yang baik tersebut secara tidak langsung mampu mendukung perkembangan startup di India dan di Indonesia. Ini adalah satu yang perlu digarisbawahi mengenai poin indikator mengenai talent yang kalah dari India. India mendapatkan poin sempurna 10, sementara Indonesia 9, karena memang yang sudah saya sebutkan tadi, India terkenal memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik di bidang teknologi, sementara Indonesia sedang menuju ke arah sana. Selain itu, raksasa ekonomi dunia, China dan Jepang menempati peringkat keempat dan kelima. Sementara China hanya mencatatkan 585 startup. Begitupun dengan Jepang. Total koleksinya hanya mencapai 569 startup. Sementara itu Korea Selatan yang populer dengan drama serial startup-nya harus puas di posisi ke-9 dengan koleksi 329 startup. Selanjutnya, ini merupakan temuan risiko yang perlu diperhatikan di ASEAN. Ini data menurut Bridge of Contract yang dilakukan oleh Survei Risiko Politik MGAA pada tahun 2013. Untuk poin yang pertama, mengenai risiko perubahan peraturan yang merugikan
atau pengambil alihan di Asia Tenggara menjadi perhatian yang terbesar bagi para investor. Risiko ini tampaknya sangat akut untuk proyek-proyek pembangunan, di mana tarif yang sebelumnya disubsidi untuk layanan seperti air, saluran pembuangan, listrik, diperkirakan akan meningkat menuju tingkat pemulihan biaya. Tekanan politik dari pengguna biaya tersebut yang menolak kenaikan tarif dapat menarik pemerintah ataupun regulator untuk melarang operator ini melakukan kenaikan tarif. Bahkan jika pengaturan kontrak telah meramalkan kenaikan tarif, dengan tidak adanya pembayaran kompensasi publik, larangan kenaikan tarif kemungkinan akan mengancam kelangsungan hidup komersial proyek pembangunan ataupun proyek investasi yang tidak dilaksanakan. Ketika harga pemulihan biaya memiliki potensi untuk membatasi akses ke layanan publik, ini perlu menjangkau bagi mereka yang dianggap miskin sesuai indikator yang berlaku, dan dukungan keuangan publik pun harus menjadi pertimbangan yang matang. Lalu selanjutnya di poin pengambil alihan status perusahaan, dipandang sebagai risiko yang relatif kecil. Meskipun dampaknya berpotensi parah, kemungkinan ini mungkin akan meningkatkan perlindungan terhadap pengakuisisian atau pengambil alihan dalam hukum domestik, serta kepatuhan terhadap perjanjian investasi internasional. Pemerintah juga mungkin akan menahan diri dari proses akuisisi atau pengambil alihan secara langsung karena visibilitasnya yang tinggi, serta memiliki dampak yang buruk terhadap daya tarik negara untuk FDI, yakni Foreign Direct Investment. Lalu pada poin force majeure dianggap sebagai risiko yang paling tidak penting, karena di wilayah yang rawan bencana alam termasuk gempa bumi, banjir, dan tsunami, sebenarnya adalah hasil yang menarik, mengingat untuk secara topografi maupun geografi di Asia Tenggara ini, negara dengan paling sering mengalami bencana sebenarnya hanya ada di kisaran Indonesia dan Filipina. Maka dari itu, tidak heran angka yang ditunjukkan pada indikator ini menunjukkan angka yang cukup kecil. Lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah risiko mengenai inkonversibilitas mata uang. Dianggap kecil karena investor dapat dengan bebas memulangkan modal dan keuntungan di sebagian negara di Asia Tenggara. Umumnya ini berlaku untuk Singapura karena memang di Singapura menggunakan kebijakan yang pro investasi, dalam hal ini akan sangat banyak dijabarkan. Lalu yang selanjutnya, berikut adalah peringkat country risk di ASEAN yang diteliti oleh OECD, bekerjasama dengan ASEAN tentunya. Bisa kita lihat teman-teman semua, untuk tingkat risiko politik menurut negara, pada yang pertama adalah perlu kita perhatikan Singapura, diikuti oleh Brunei Darussalam dan Malaysia. Dianggap sebagai tujuan investasi dengan kemungkinan terpapar risiko yang rendah. Tidak heran karena ketiga negara tersebut memang secara perkembangan ekonomi dan secara perkembangan
perkembangan ekonominya merupakan salah satu yang terbaik. Lalu pada yang poin yang kedua, bisa kita lihat pada Filipina, Thailand, dan Indonesia memiliki tingkat resiko yang terbatas kecil pada iklim investasi. Lalu pada poin yang ketiga, mungkin kita bisa lihat di Vietnam, tingkat resiko politik di Vietnam telah menurun selama beberapa tahun terakhir karena stabilitas politik yang terjadi di negara mereka. Namun mereka juga masih membatasi lingkungan investasi untuk beberapa proyek pembangunan. Walaupun di sisi lain, Vietnam sedang mulai juga membuka diri dari negara-negara dan dari investasi lainnya. Lalu pada hal yang terakhir perlu kita cermati pada Myanmar, Kamboja, dan Laos. Ini dianggap memiliki tingkat risiko yang tinggi karena kestabilan politik di Myanmar terutama yang masih tinggi dengan adanya kulitnya militer dan lain-lain, tentu dirasa akan membawa dampak negatif pada iklim investasi mereka. Temuan ini sebenarnya cocok dengan klasifikasi risiko negara yang dilakukan oleh OECD dengan pengaturan kredit ekspor yang dihitung secara resmi yang mengukur risiko negara. Klasifikasi termasuk risiko transfer dan konvertibilitas, perang, pengakuisisian, gangguan sipil, dan bencana alam. Singapura, Brunei, dan Malaysia memiliki skor yang menunjukkan rendah. Filipina, Thailand, Indonesia termasuk risiko menengah. Negara-negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam masing-masing mendapatkan skor 4 atau lebih tinggi, yang mencerminkan tantangan besar untuk mengakses kredit serta menarik investasi asing. Risiko politik ini dirasakan lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki dasar hukum yang kuat dan transparan untuk investasi. Bidang kebijakan ini penting untuk mempengaruhi iklim investasi dan tingkat risiko politik yang meliputi peraturan hukum tentang hak milik, perlindungan investor, sistem pengadilan yang dapat diakses dan efisien. Sebagian negara dari waktu ke waktu mengurangi risiko politik yang mereka rasakan semakin meningkatkan iklim investasi domestik mereka. Instrumen mitigasi risiko seperti asuransi risiko, politik, dan jaminan kredit tentu dapat membantu menjembatani kesenjangan dalam mengurangi risiko yang tersisa. Sementara negara-negara ini akan memperkuat iklim investasinya dengan sekuat mereka mampu. Selanjutnya. Baik, ini bisa ada video sebelumnya. Mungkin bisa dilihat dulu teman-teman. Nggak ada videonya.
Beli dong, gue nitip. Coba cari teman lain lah. Ada yang mau ayam geprek? Nitip dong. Watashi shirataki-taki bum bum. Ala-ala bum bum. Apa saja, asal Anda buy one, saya yang get one. Kami mau santapan rohani. Shalala. Diam kamu, Ferguson. Atau coba pesan GoFood untuk pertama kali. Ini tata caranya. Buka Gojek, klik GoFood. Pakai voucher kamu ada total voucher 156.000. Validasi voucher, klik voucher yang kamu mau gunakan. Masukkan pesanan, pastikan lokasi antar sudah sesuai. Klik pesan, makanan diantar. Mas, yang lapar kak. Kalau sudah tahu caranya, silahkan coba order GoFood sekarang. Dan jangan lupa pakai vouchernya. Terima kasih. Iklan Gojek ini dibuat di rumah aja. Sumpah beneran gak bohong. Kisah Ramadan kali ini dibuka dengan suasana hikmat di bulanan suci. Walau demikian, kadang cobaan datang tak diundang. Waspada virus corona dan hindari keramaian. Tapi kadang himbauan sulit untuk ditaati. Sampai akhirnya dia datang. Berhenti! Kalau mau beribadah, di rumah aja. Penduduk tak kuasa ingin bersalaman dengan sang musafir. Musafir panik kabur semakin jauh. Kalian harus jaga jarak dan pakai masker. Lantas gimana kita ibadahnya? Ibadah bisa di mana aja. Kilat menyambar, tanah berguncang. Satu persatu jurus maut menggetarkan bumi. Sampai dia encok. Saya nggak encok. Dia encok. Lalu Bukit Terukir ibadah. Salah itu pakai E. Mau pakai etong? Tapi Bacanya ibadah. apa itu ibadah? Ibadah di rumah pakai Gojek. Mau ibadah sedekah bisa dengan GoGift. Mau kirim bukaan ke kampung sebelah bisa dengan GoFood. Jangan lupa sisihkan rezeki lebih untuk driver. Pasti ada jalan ibadah di rumah aja pakai Gojek. Dong 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 dong. ต่อไปนี้จะสอกในลืมในก็จะสะดวกสบายกว่าที่เคย ต่อไปนี้เกาเหลาจะร้อนเพราะว่าต้องรอด้าน ต่อไปนี้ทำใจร่มๆแล้วของที่ส่งหรือของที่ลืมจะถึงมือในไม่กี่อึดใจ ต่อไปนี้จะเข้าใจทุกความต้องการด้วย Get แอปที่ส่งได้ทุกอย่าง เรา Get คุณแล้วคุณล่ะมี Get หรือยัง เกณฑ์มาส่งครับ ขอบคุณค่ะ สุขสันต์วันเกิดนะครับ ไม่ได้เกิดวันนี้ค่ะ ผมหมายถึงเกิดเรื่องราวดีๆหลังจากนี้ครับ ขอบคุณที่ให้เราเก็ตวันดีๆตลอด365 วัน พี่ เกิดวันอื่นอยากกินของอร่อย จะมาส่งใช่ปะ เกิดจะกินสั่งเก็ตเลย Go Việt ngay nhá. GoFood đang đến với cả bầu trời món ngon. Go Việt, trao tất cả những gì bạn cần. Tải Go Việt ngay nhá. Đặt này đi trước khi buồn cao của từng cơn. Đặt này đi món gì rồi cũng có chân. Đặt này đi món gì rồi cũng có chân. GoFood đang đến với cả bầu trời món ngon. Đặt Go Việt, món gì cũng có mà còn giao nhanh. Nên tải app Go Việt ngay nhá.
Suaranya masih mute, Mas. Baik, untuk selanjutnya ya, saya akan menggunakan studi kasus pada ekspansi Gojek di regional ASEAN. Bisa dilihat tadi teman-teman, untuk video yang ditampilkan tadi merupakan iklan dari layanan Gojek yang telah ada di 3 negara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Mengenai iklan tersebut sebenarnya hanya bentuk dari ekspansi yang telah dilakukan, ekspansi nyata yang telah dilakukan oleh Gojek. Untuk di negara-negara lainnya, Gojek masih dalam tahap negosiasi mengenai izin operasi, serta ada yang mengalami kendala seputar izin untuk uji coba dan lain-lain. Untuk selanjutnya, boleh di next. Ya, untuk menelaah ekspansi Gojek ini, yang pertama ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, ekspansi Gojek itu sendiri. Pada tahun 2018, Gojek mengumumkan peluncuran 2 perusahaan yang didirikan secara lokal di Vietnam dan di Thailand. Masing-masing menggunakan nama yang berbeda. Untuk di Vietnam menggunakan nama GoViet dan di Thailand menggunakan Get, yang merupakan gelombang pertama dari ekspansi internasionalnya ke negara-negara Asia Tenggara. Kedua perusahaan tersebut akan dikelola oleh tim manajemen sekaligus pendiri mereka dengan didukung pengetahuan, keahlian, teknologi, serta investasi dari Gojek. Untuk GoViet sendiri, merek yang diperkenalkan di Vietnam akan memasuki tahap beta testing di tahun pada saat itu 2018 dengan melibatkan jumlah pengemudi dan konsumen sebelum diluncurkan secara penuh dalam beberapa bulan mendatang. Sementara Get, merek yang diperkenalkan di Thailand, akan diluncurkan segera setelahnya, seiring dengan konsultasi yang saat ini sedang berjalan dengan berbagai stakeholder setempat, termasuk pemerintah, mitra pengemudi, dan konsumen. Kedua perusahaan di tahap awal akan menghadirkan layanan ride hailing dan logistik yang kemudian akan diikuti oleh layanan pesan antar makanan dan pembayaran elektronik. Ekspansi internasional ini dilakukan dengan perencanaan selama berbulan-bulan setelah ronde penggalangan investasi Gojek terakhir yang membawa investasi dari investor prestisius seperti Astra International, Warburg Pincus, KKR, Meituan, Tencent, Google, Temasek, dan lain-lainnya. Dari investasi yang didapatkan, dana sebesar 500 juta US dollar dialokasikan untuk ekspansi internasional sejalan dengan strategi perusahaan, yakni melebarkan sayap bisnisnya terutama di Asia Tenggara. Gojek juga berencana untuk meluncurkan operasinya di Singapura yang sebenarnya sudah berjalan, dan Filipina serta Malaysia. Untuk yang pertama, alasan mengapa Gojek melakukan ekspansi bisnis. Boleh selanjutnya. Yang pertama, Gojek mendapat suntikan dana besar dari investor blue chip termasuk Alibaba Group, Astra International, BlackRock, Capital Group, DST, Facebook, Google, JD.com, KKR, Northstar, Pacific Century Group, PayPal, Provident, Sequoia Capital, SoftBank, Telkomsel, termasuk Tencent, Visa, dan Warburg dengan jumlah yang cukup besar. Hal ini mempengaruhi valuasi dari perusahaan tersebut. Kita langsung coba lompat ke yang poin ketiga. Nilai valuasi Gojek ini sudah di atas 10 miliar dolar atau yang biasa kalau dalam dunia usaha disebut dekakon, teman-teman. Nilai valuasi startup juga sebenarnya ditentukan oleh faktor-faktor lain, tidak hanya dari dana aliran investasi yang masuk, seperti penguasaan pasar, gross transaction value atau GTV,
yakni total transaksi yang dilayani, dan sejenisnya. Faktor-faktor itu juga menentukan berapa nilai valuasi sebuah startup atau perusahaan. Dengan menjadi startup pertama asal Indonesia yang bergelar Dekakon versi perusahaan riset startup CB Insight, dari laporannya yang berjudul The Global Unicorn Club, pada laporan itu Gojek disebut memiliki valuasi sebesar 10 miliar US dollar. Nilai yang menjadi batas minimal bagi suatu startup untuk memperoleh gelar Dekakon. Boleh selanjutnya. Selanjutnya mengenai identifikasi country risk yang dihadapi oleh Gojek serta bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan yang dibuat oleh Gojek. Yang pertama, sikap konsumen di negara tuan rumah. Bentuk risiko ini termasuk ringan karena kecenderungan penduduk untuk hanya menggunakan jasa. Bahkan jika para penyedia jasa ini memutuskan untuk mendirikan sebuah anak perusahaan di negara asing, filosofi ini dapat mencegah keberhasilannya. Semua negara cenderung memberikan tekanan pada konsumen untuk membeli atau menggunakan produk dari jasa ini. Apalagi jika sudah dilabeli sebuah, seperti tagline Gojek pada awalnya, sebuah karya anak bangsa, tentu dengan manuver-manuver seperti itu di negara-negara tempat ia melakukan ekspansi akan menarik minat dan sikap konsumen terhadap produk jasa yang disediakan. Untuk pertama kita coba lihat dari Thailand. Thailand menggunakan nama GET sebagai nama adaptasinya. Kehadiran Gojek di negara tetangga ini memang disambut dengan antusias oleh warga setempat. Karena hal tersebut terlihat dengan 1 juta pesanan yang diperoleh Gojek di Vietnam dan di Thailand dalam kurun waktu 2 dan 3 bulan. Karena mengapa bisa terjadi hal tersebut? Karena sebenarnya sebelumnya telah ada layanan jasa antar yang sudah ada cukup besar di Vietnam dan Thailand, namun dirasa memiliki banyak kekurangan, baik itu menurut para mitra maupun konsumennya. Mereka sangat antusias terhadap pemain baru ini, apalagi dari Indonesia. Lalu bisa kita lihat pada Goviet yang di Vietnam, pangsa pasarnya telah mencapai 40% pasca 6 bulan peluncurannya. Angka yang hampir sama juga berhasil diraih oleh GET. Angka tersebut telah melahirkan persaingan terhadap Grab yang sudah terlebih dulu masuk ke dalam Vietnam dan Thailand pada tahun 2013. Sementara di Singapura, Gojek telah mampu memasuki seluruh kawasan negara tersebut pada tanggal 2 Januari 2019. Perkembangan Gojek di Singapura memang tidak sebesar di 2 negara lainnya, tentu saja karena masyarakat di sana telah terbiasa menggunakan Grab yang mana produk asli negerinya. Untuk yang bagaimana case country ini memengaruhi kebijakan Gojek bisa kita lihat pada manuver Gojek di Filipina, teman-teman. Sebenarnya Gojek beberapa kali telah melakukan koordinasi terhadap pemerintahan tersebut, namun gagal karena aturan-aturan yang ada. Karena salah satunya adalah mengenai pembatasan atau pelarangan tarif yang berubah-ubah. Jadi mereka terbiasa menggunakan tarif yang tetap, sehingga dirasa masih belum meyakinkan mereka untuk mengizinkan Gojek masuk. Boleh slide selanjutnya. Maaf, masih di slide yang sama. Yang kedua, pada poin sikap pemerintah di negara tuan rumah, berbagai tindakan pemerintah tuan rumah dapat mempengaruhi arus kas dari perusahaan maupun dari startup tersebut. Misalnya, pemerintah pada negara tersebut melakukan standar pengendalian polusi, yang mana pada fokus kali ini adalah Gojek. Memang mitranya menggunakan pengendara motor, tentu jika pemerintah pada suatu negara melakukan pembatasan
kendaraan bermotor misalnya, tentu akan mengurangi jumlah transaksi yang masuk secara harian dan akan berdampak terhadap arus kas Gojek. Beberapa perusahaan menggunakan omset dalam pemerintahan. Meskipun cara ini dianggap kurang begitu etis, teman-teman, karena dianggap mempengaruhi kebijakan pemerintah di negara tersebut. Untuk bisa kita lihat di Singapura misalnya. Singapura dalam strateginya untuk mendapatkan investasi dari luar menetapkan sejumlah kebijakan yang mendukung segala investasi yang berusaha untuk masuk ke Singapura. Dua di antaranya adalah melakukan pemberian pinjaman ke investor asing dan insentif tentang pembebasan pajak. Selain dua kebijakan tersebut, Singapura juga memiliki sejumlah undang-undang yang mendukung bisnis baik secara nasional maupun internasionalnya. Selanjutnya, ada kemudahan administrasi serta birokrasi kepada para investor. Tentu ini akan menjadi nilai plus karena di negara dunia ketiga seperti Indonesia, Thailand, dan lain-lain, birokrasi serta administrasi adalah hal yang perlu ditingkatkan karena memang sangat-sangat kurang untuk pelaksanaannya. Selanjutnya untuk di Malaysia. Di Malaysia sendiri, Gojek masih dalam tahap uji coba karena sebelumnya masih terhalang beberapa peraturan serta adanya penolakan dari komunitas para pengendara taksi maupun supir konvensional. Hal ini sebenarnya biasa terjadi pada tiap negara, namun untuk di Malaysia sendiri ada beberapa sentimen khusus, terutama adanya sentimen terhadap Indonesia, Malaysia, yang membuat memang pengaruhnya kecil tapi mampu menambah kesulitan Gojek untuk mendapatkan izin operasi. Untuk kasusnya di Filipina, penyedia layanan on demand ini sebenarnya sudah mengajukan izin operasi di Filipina, namun hingga saat ini mereka masih belum masuk ke negara tersebut karena regulasi transportasi online-nya masih ketat seperti yang saya sebutkan tadi. Pemerintah Filipina mengeluarkan moratorium agar tidak menerima pengajuan baru apapun terhadap transportasi online yang masuk. Ini menjadi kendala utama. Boleh selanjutnya. Bagaimana cara Gojek dalam mengurangi exposure risk country risk? Meskipun investasi asing langsung ini menawarkan beberapa manfaat yang baik, country risk dapat sedikitnya mengurangi kemungkinan tersebut. Risiko yang paling parah adalah take over dari pemerintah atau akuisisi dari pemerintah. Ini jenis akuisisi yang dapat mengakibatkan kerugian besar, terutama ketika startup tidak memiliki kekuatan untuk negosiasi dengan pemerintah di negara tersebut. Berikut adalah strategi yang biasanya paling umum digunakan dan bagaimana Gojek menerapkannya. Yang pertama adalah menggunakan horizon atau rencana jangka pendek. Startup ini berkonsentrasi hanya untuk memulihkan arus kas dengan cepat, sehingga jika terjadi akuisisi, kerugian bisa diminimalkan. Startup juga hanya akan melakukan upaya yang minimum untuk membayar pajak dan sebagainya. Bahkan bisa menghapus investasi luar negerinya dengan menjual investor asingnya kepada investor lain secara bertahap dari waktu ke waktu. Pada poin yang kedua, mengandalkan persediaan atau teknologi yang unik. Jika perusahaan dapat membawa teknologi baru di negara tersebut, tentu akan sangat membantu tingkat efisiensi maupun keefektifan dari pelayanan jasa yang diberikan oleh Gojek. Selanjutnya, memastikan untuk memperkerjakan tenaga lokal dengan memberinya posisi yang baik.
jika karyawan lokal anak perusahaan akan terpengaruh oleh akuisisi misalkan, mereka dapat menekan balik pemerintahan mereka dengan kemampuan mereka memahami masalah yang ada. Ibaratnya kalau bisa dibilang, ketika ada sebuah masalah, orang asli di tempat tersebut tentu akan lebih mengerti dan akan lebih tahu bagaimana caranya bernegosiasi dengan orang mereka sendiri, dalam arti pemerintah. Berbeda halnya ketika dia bernegosiasi adalah orang asing. Tentu sentimen negatif akan ada pada saat proses negosiasi itu berlangsung. Lalu untuk yang terakhir adalah menggunakan pinjaman dengan lembaga keuangan lokal. Ya, ini tadi juga sudah sebenarnya saya sebutkan di Singapura bahwa Gojek melakukan peminjaman pembiayaan dengan HSBC. Tentu jika perusahaan ini meminjam dana pada lembaga keuangan lokal, ini akan membantu persepsi pemerintah menjadi lebih baik kepada startup tersebut karena benar-benar menggunakan segala sumber daya yang ada di negara tersebut, sama-sama untung lah kalau bisa dibilang begitu. Boleh selanjutnya. Baik, segitu saja untuk seminar pada kali ini. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin bisa sesi pertanyaan. Saya buka menjadi 2 atau teman-teman ada yang ingin tanyakan, silakan. Ya Mas Diva, saya Ahmad Sudi Fuadi ingin bertanya atas penyampaian dari materi yang Mas Diva tadi sampaikan. Apakah diperbolehkan? Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi yang tadi sudah sangat jelas dan sangat mendalam. Namun ada beberapa pertanyaan, mungkin satu dulu ya, pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Izinkan saya bertanya, bagaimana dengan keputusan Gojek keluar dari Thailand terkait ekspansinya? Mungkin seperti itu pertanyaan saya, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas Fuad. Untuk satu penanya lagi, silakan teman-teman. Izin bertanya pada Mas Diva, bagaimana dengan sikap pemerintah Malaysia itu terkait resiko yang mungkin dihadapi oleh Gojek? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Mas Fuad dan Mas Dio. Untuk yang pertama, saya coba menjawab pertanyaannya di Mas Fuad mengenai bagaimana dengan keputusan Gojek keluar dari Thailand terkait ekspansinya. Oke, teman-teman. Jadi memang pada waktu-waktu baru ini, ketika pandemi bermula, Gojek memutuskan untuk menjual salah satu anak usahanya di Thailand kepada atau hak kepemilikannya dijual kepada AirAsia. Hal ini sebenarnya dilakukan dalam rangka melakukan efisiensi arus kas karena Gojek di Thailand dirasa kurang begitu baik secara kinerja keuangan maupun secara daya tarik peminatnya. Maka dari itu dijual kepada AirAsia yang dianggap sedang melakukan manuver ke startup yang menggunakan high demand seperti itu. Begitu, apakah Mas Fuad terjawab? Baik Mas, terima kasih atas penjelasannya. Baik, lalu selanjutnya dari pertanyaan Mas Dio, bagaimana dengan sikap pemerintah Malaysia terkait dengan resiko yang mungkin dihadapi oleh Gojek? Baik,
Untuk dari pemerintah Malaysia sendiri, karena memang bentuknya adalah pemerintahan yang monarki sebenarnya, negara ini berbentuk monarki, tapi secara pemerintahan berbentuk federal, tentu memiliki resiko yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Untuk situasi saat ini, Gojek sedang bernegosiasi tentang masa uji coba pelaksanaan layanannya di negara tersebut. Sebenarnya sudah ingin dilakukan sejak lama, bahkan sebelum pandemi, tetapi selalu dibuntu dalam tahap negosiasi karena memang tekanan dari dalam negeri itu sangat besar untuk menolak Gojek, utamanya dari penolakan dari komunitas supir konvensional seperti taksi dan supir-supir angkutan lainnya. Sehingga saya rasa untuk Gojek ini sendiri perlu meningkatkan kemampuan lobby-lobbynya atau negosiasinya untuk setidaknya melonggarkan peraturan, apalagi jika lebih baik bisa mendorong pemerintah untuk mendukung, tidak hanya dalam bentuk moral maupun material juga, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Singapura. Begitu, Dio, apakah menjawab? Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Baik teman-teman semua yang ingin saya bawakan, terima kasih atas kehadirannya pada seminar kali ini. Saya tutup sekali lagi, semoga berjumpa di kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.